kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur Kau selalu Yesus yang hidup, semua Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami pujikan Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan. Yang mengalami masalah Tuhan bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya semua ini adalah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati semua Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk berkata-kata sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema, dan kami akan melakukan sepanjang hari. Dan kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diani. Haleluya. Dia layak terima segala pujian. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pesan GrabCar Hemat Sesuai dengan tema kita ya di tahun 2024 ya, tahun ini. Haleluya. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau buat, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau doakan, apapun yang engkau berikan kepada Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Nah, itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita, saudaraku. Jadi semua dan semua pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau beraktivitas, apapun yang kau lakukan, saudaraku, ingatlah bahwa semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan siapa, saudaraku?
Haleluya. Oke, baiklah mari kita sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan ya. Dan doakan supaya semua jaringan yang ada bisa berjalan lancar. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita sekalian ya. Oke, saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita sekalian, Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap minggu, saudaraku, bahkan bukan cuma setiap minggu, tapi setiap hari ya, itu kita selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi gereja sudah hadir di rumah kita, saudaraku. Dan itu sangat menolong, sangat berguna sekali bagi orang-orang yang karena masalah kesehatan tidak sempat ke gereja atau karena masalah cuaca yang buruk tidak sempat ke gereja. Nah, gereja sudah hadir di rumahnya ya, saudaraku. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Itu indah sekali Bapak Ibu sekalian. Oke. Haleluya. Dan nanti kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan. Malam hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kewaspadaan ya. Kenapa dikatakan dalam kewaspadaan? Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan menyesatkan ya. Pengajaran-pengajaran yang akan membawa orang bukan untuk ke sorga, tapi membawa orang itu akhirnya dia berjumpa di neraka, saudaraku. Itu paling berbahaya. Makanya kita perlu waspada, saudaraku ya. Sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Nah, orang yang waspada saya yakin ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak waspada? Mereka yang sembrono, mereka yang mudah tergiur, mereka yang mudah terpancing, mereka yang mudah terbuai, mereka yang mudah terpesona, diajak ke sana, yuk ikut ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ, ditarik ke sana, ditarik kemari, sehingga dia bingung, saudaraku ya. Hari ini Bapak Ibu, sebuah renungan firman ini kita angkat dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21 ayat 8, dan kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara akan memperdengarkan Injil Lukas ya 21 ayat 8. Ya. Mike bisa dibuka Pak Frans Angki? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kami akan memuliakan Tuhan dengan tema kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Nats Alkitab kita Lukas 21 ayat 8 yang menyatakan jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jawabnya, jawab siapa ini? Jawab Yesus. Yesus bilang apa? Waspadalah, ya. Kalau dia di RCTI, Bang Napi di sana berkata waspadalah, waspadalah, ya. Itu artinya ada bahaya, saudaraku. Yesus memperingatkan kita semua juga waspada, saudaraku, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau hari Minggu engkau tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka hari Minggu adalah hari yang jahat bagi saudara sekalian, ya. Kalau hari Senin besok engkau tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka pastilah hari Senin adalah hari yang jahat bagimu. Kenapa? Karena iblis sementara berjalan keliling dan mencari mangsa
Saudara, setiap hari mencari bus, mencari orang bisa. Waspadalah tujuannya apa? Banyak sekali, saudaraku. Dan ini menjadi ancaman bagi kita umat Tuhan, gereja Tuhan di zaman ini. Alasannya apa? Sebab dengan memakai namaku, nama Yesus ya, dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Jadi waktunya memang sekarang ini, sudah dekat ini. Pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu muncul ya. Dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudaraku, ini yang namanya waspada. Orang yang waspada tidak mau ikut-ikutan ya. Orang Jawa bilang kalau enggak edan, enggak keduman. Artinya kalau enggak ikut-ikutan, ya enggak dapat apa-apa, saudaraku. Itu artinya kompromi, saudaraku. Mari kita lihat bagian penting ini, saudara terkasih. Kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam kewaspadaan. Ya, saudaraku, kewaspadaan siapa? Kewaspadaan orang percaya menghadapi pengaruh ajaran sesat dari siapa? Dari nabi palsu. Pertama itu. Yang kedua dari siapa? Dari rasul palsu. Yang dari siapa? Dari pengajar palsu, saudaraku ya. Kalau ada yang palsu, ada yang asli dong, ya. Amin ya. Pastikan bahwa malam hari ini engkau tidak berada dalam yang palsu, engkau ada yang asli, yang benar. Haleluya. Dan telah masuk di dalam untuk menyeret, saudaraku. Ini ajaran-ajaran sesat dan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar palsu, rasul-rasul palsu, mereka telah masuk di dalam lingkaran orang-orang Kristen untuk apa? Menyeret umat Tuhan yang tidak mempelajari Alkitab dengan baik. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Ya, sungguh menjadi sesuatu yang sangat miris, saudaraku. Sudah menjadi umat Tuhan, sudah terdaftar dalam satu gereja tertentu, tapi ujung-ujungnya binasa. Kenapa binasa? Karena dia tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena dia tidak belajar hal yang benar, saudaraku. Sehingga ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyimpang, yang menyesatkan, mudah sekali mempengaruhi dia. Dan itu kita lihat berseliweran, saudaraku, di media sosial, saudaraku ya. Kalau kita nggak hati-hati, ini akan membuat kita bisa terbawa, tergerus, saudaraku, dengan arus aliran yang menyesatkan ini. Saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan berikan kita semua hikmat akal budi, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang mulia, mana yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan. Nah, untuk itu dapat kita pelajari, saudaraku, tema kita malam ini kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Dapat kita pelajari terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan ayat 30 ya. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, dari sinilah kita akan dapati ada 3 kebenaran. Amin, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Jadi orang yang selalu waspada itu ada kemuliaan Allah di dalamnya. Tapi kalau orang tidak waspada, maka tidak ada kemuliaan di dalamnya, ya, kemuliaan Allah di dalamnya, dan orang ini sudah bisa dipastikan dia akan tersesat dan dia akan menuju kepada kebinasaan, ya, saudaraku. Tuhan tidak ingin setiap kita orang percaya binasa. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Sebab itu mari kita waspada, saudaraku, supaya kemuliaan Allah tetap ada pada kita, saudaraku, ya, sehingga kita bisa bersinar, kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Haleluya. Alkitab berkata dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Tapi anak-anak Tuhan hadir di tengah-tengah dunia untuk menerangi, saudaraku, ya, kegelapan yang ada. Haleluya. Saudara-saudara, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan? Yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang menjaga dirinya dan komunitasnya, ya, perkumpulannya, umatnya, jemaatnya, yang ditetapkan Roh Kudus untuk digembalakan. Digembalakan kepada apa? Kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sedang digembalakan, saudara sedang digiring kepada firman Tuhan, kebenaran, dan firman itu Allah sendiri. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Baik, Karena buka. itu
jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Amin. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, dia telah menebus. Kata menebus artinya dia telah membayar lunas semua hutang-hutang dosamu dan dosaku. Hutang-hutang dosa yang kita perbuat sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita sampai kita besar hari ini, Tuhan telah menebus kita, membayar lunas segala hutang-hutang dosamu dan dosaku. Amin, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita bukan menjadi milik kita lagi, kita menjadi miliknya Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau malam hari ini sebagai umat pilihan Tuhan, jangan sampai, saudaraku, engkau tersesat, ya. Waspadalah, waspadalah. Haleluya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang yang waspada dalam hidupnya, saya percaya, saudaraku, dia pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Tapi kalau orang tidak waspada, maka saudaraku, kemuliaan Allah tidak akan ada pada dia, ya. Saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan berikan kita roh hikmat dan wahyu. Nah, suatu hari saya masih ingat ketika saya baru pulang pelayanan dari Malaysia, dan pada waktu itu benar-benar mujizat ajaib terjadi, ya. Sebagaimana saudara-saudara sudah mendengar apa yang saya ceritakan, kisah hidup saya, saat dokter sudah angkat tangan, hands up, dia sudah bilang tidak ada harapan hidup. Namun oleh anugerah Tuhan, karena banyak orang yang berdoa bagi saya, dan juga teman-teman dari berbagai negara mereka berdoa untuk saya, dan Tuhan buat mujizat. Saya yang tadinya sudah divonis dokter tidak bisa hidup alias akan mati, ternyata bisa hidup lagi, saudaraku, ya. Dan kami melayani di Malaysia untuk 2 minggu di sana, pulang ke Indonesia di Jakarta juga. Pelayanan kami sudah diatur oleh teman-teman di Jakarta dan sampai kami pulang ke Ambon. Pada saat saya pulang ke Ambon, saya kasih Tuhan, dan kami ada satu pelayanan di satu pulau. Nah, di satu pulau itu, saya kasih Tuhan, ya, di situ ada satu komunitas, satu perkumpulan orang-orang percaya, dan mereka tentu punya pemimpin rohani, saudaraku. Dan pada saat kami mendengar ada sedikit, saudaraku, ya, ada kasakusuk dalam komunitas itu, saudaraku, ya, persekutuan itu. Ada seorang wanita yang dia sebagai orang biasa, jemaat biasa, tiba-tiba dia mengklaim dirinya bahwa dia mendapatkan semacam roh marifat, ya, karunia marifat itu. Dia lihat orang saja dia sudah tahu. Lihat orang ini, oh kamu begini, begini, begini. Dan dia tuding, Bapak Ibu sekalian. Nah, akibatnya membuat perkumpulan mereka itu menjadi terbagi dua. Ada yang pro kepada dia, ada yang kontra. Artinya mereka menolak. Dan akhirnya mereka terbagi dua, saudaraku. Pada waktu kami datang ke sana, kami diceritakan. Kami tidak langsung ikut-ikutan untuk menghakimi. Kami uji dulu, saudaraku. Dan pada saat kami datang, Bapak Ibu sekalian, ikut yang kebaktian mereka yang menolak wanita ini, kami ikut kebaktian mereka, oh kami lihat biasa. Biasa saja, saudaraku, ya, tidak ada apa-apanya. Nah, pada saat kali berikut kami ikut yang, ini kelompok yang satunya yang ada wanita yang mengklaim dirinya ini sebagai seorang yang mendapat karunia marifat. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak minta karunia yang lain. Saya minta karunia membedakan roh, supaya saya bisa tahu ini roh Tuhan atau bukan. Saudara terkasih Tuhan, dan wanita ini, saudaraku, dia mulai membuat manuver, saudaraku, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba muncul saudara satu manifestasi, dia berjalan sambil, saudaraku, ya, kakinya itu jinjit, lalu sambil mulutnya itu berdesis seperti ular, saudara, ya. Lalu kemudian matanya itu, sorotan matanya itu, saya tuh, waduh, agak aneh ini. Lalu Bapak Ibu, saat itu saudara yang kasih Tuhan, saya mulai berdoa dalam hati. Saya bilang, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, silakan dilanjutkan. Tapi kalau bukan, dalam nama Yesus berhenti. Saudara terkasih Tuhan, pada waktu itu, saudara biasa kalau pendeta doakan orang, ya biasa itu hamba Tuhan doakan seseorang, itu biasa orang terdekat dulu. Baru kemudian dia pindah ke yang lain. Tapi hari itu, saudara kasih Tuhan, kami dalam ruangan itu, wanita ini ada di pojok ujung sana, saya di pojok sini, saudara. Dan orang pertama kali yang didoakan yang datang, dia datangi saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau itu dari Tuhan, saya akan terima. Kalau bukan dari Tuhan, saya tolak dalam nama Yesus. Pada saat dia letakkan tangannya di atas kepala saya bilang, dalam nama Yesus, ini kalau dari Tuhan, saya terima. Tapi kalau bukan, saya tolak, engkau keluar. Sampai 3 kali dia letakkan tangannya, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ini bukan pengurapan, ya, saudara. Tapi ini memang sesuatu yang aneh. Tiba-tiba wanita ini lemas, dan tiba-tiba dia gebak, dia jatuh,
Pada saat itu teman-teman yang ada di samping kiri kanan saya, mereka bilang kepada pemimpinnya, hamba tuannya, Pak, ini anaknya jatuh. Dan wanita ini mulai menangis. Bilang, saya datang, mereka menolak saya. Saya dalam hati, kalau memang itu kamu Tuhan, saya terima. Tapi kalau bukan, saya tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau tersesat. Saudara dikasih Tuhan, jadi kebaktian sudah kacau, saudaraku, ya. Tidak seperti kita kemarin hari Sabtu itu indah sekali di tempat Ibu Indriani. Nanti tanggal 3 kita akan ketemu lagi di tempat Ibu Linda Effendi, ya. Teman-teman datang, ya. Kita bisa mengalami lawatan Tuhan di sana. Nah, setelah kasih Tuhan, saat itu akhirnya pemimpin mereka mulai langsung tutup kebaktian. Dan hari itu semua pulang, tidak dapat apa-apa, tidak ada lagu-lagu pujian dinyanyikan, tidak ada firman yang diberitakan, semua pulang, saudaraku. Setelah kasih Tuhan, pada saat kami akan pulang kembali ke Ambon, saya pesan kepada salah satu anak buah mereka. Saya bilang, kamu lihat, kalau itu dari Tuhan berjalan terus, tapi kalau bukan, berhenti. Berapa waktu kemudian, waktu itu kan belum ada WhatsApp, ya, belum ada Facebook. Kami dapat surat bahwa wanita ini akhirnya dia ngaku. Dia bilang itu bukan nubuat, tapi lu buat. Dia buat-buat, saudaraku, ya. Karena dia mau diakui sebagai orang yang punya karunia, tetapi ternyata itu bukan dari Tuhan. Saudara, kita perlu hati-hati, saudaraku. Kita minta karunia membedakan roh. Jadi saya kalau minta itu, saya tahu ini dari Tuhan dan bukan dari Tuhan, ya. Tandanya apa, saudaraku? Kalau dari Tuhan, itu pasti ada barometer dalam hati kita, hidup kita. Itu pasti kita bisa terasa ada damai sejahtera. Amin. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan, saudaraku. Bisa paham, Bapak Ibu sekalian? Bisa mengerti, ya? Karena Tuhan adalah Raja Damai. Dia hadir pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau bukan Tuhan, orang resah, orang gelisah, saudaraku, ya. Saudara, itu sedikit kesaksian saya untuk kita sekalian tentang tema kita malam hari ini, kemudian Allah dalam kewaspadaan. Jadi waspadalah, saudaraku, ya. Jangan sampai engkau terkecoh, jangan sampai engkau terbuai, jangan sampai engkau terlena, jangan sampai engkau tertipu dengan berbagai macam. Dan ingat juga, setan bisa melakukan mujizat-mujizat, saudaraku. Yesus bisa menyembuhkan orang, setan pun bisa menyembuhkan orang, ya. Yesus bisa melepaskan orang, setan juga bisa melepaskan orang. Tapi yang setan lakukan itu bukan asli, ya, itu palsu. Makanya ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada guru palsu, saudara. Bisa berdoa malam hari ini, saudara tidak belajar hal yang palsu, saudara belajar hal yang asli, yang benar, ya. Oke, amin. Pastikan firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri, yang percaya lambaikan tangan, katakan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yang percaya bilang amin. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Oke, kita lihat yang kedua, ya. Haleluya, praise the Lord. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Yang kedua, setelah dia menjaga diri dan komunitasnya, yang kedua, dia adalah orang yang mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti nasihat penting dari hamba Tuhan. Agar apa, saudaraku? Dia menjauhi bahaya. Bahaya apa? Bahaya ganasnya serigala penyesat ini. Jadi ajaran-ajaran sesat atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, saudaraku, mereka ini adalah penyesat dan mereka digambarkan seperti serigala, ya. Serigala itu pemangsa, saudara. Itu sesuatu yang buas sekali. Mari kita lihat ayat yang ke-20, Kisah Rasul 20 ayat 29. Kisah para Rasul 20 ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Amin. Jadi domba itu gambaran binatang yang sangat lugu, sangat lemah, saudaraku. Domba itu jalan ikut gembala, gembala ke kiri dia ikut ke kiri, gembala ke kanan ikut ke kanan. Dan gembala selalu menuntun domba-dombanya sehingga domba-dombanya tidak tersesat. Dan gembala tahu di mana makanan yang paling baik,
untuk diberi makan domba-domba itu. Gembala yang tuntun domba-domba ke rumput yang hijau. Setelah dikasih makan, perutnya kenyang, dibawa lagi ke sungai, ke air yang tenang, diberi minum, dipuaskan, disegarkan. Saudara, itu tugas gembala. Gembala punya tugas yang pertama, dia memproteksi domba-domba, melindungi domba-domba. Setelah itu, tugas yang kedua, dia memberi makan domba-domba itu sehingga domba tidak sampai kelaparan, domba tidak sampai sakit-sakitan karena apa? Kurus, tapi dombanya sehat, dombanya gemuk karena setiap hari diberi makan, ya. Nah, itulah kalau kita berjalan selaku domba, kalau berjalan dengan gembala, domba itu aman. Amin, saudaraku, ya. Tapi kalau domba jalan tidak ada gembala, maka itu menjadi ancaman bagi dia karena binatang buas, predator, apakah serigala, apa singa, harimau atau sejenis itu, dia akan datang dan mencabik-cabik domba itu dan domba itu akan mati. Saudaraku, mengenaskan di mulut predator itu. Saudaraku, dan ini adalah gambaran dari ajaran-ajaran sesat, ya. Saudara, ini kita perlu hati-hati sekali. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Yang ketiga, dia adalah orang yang menolak, ya. Ini yang ketiga, ini penting, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang menolak, jangan menerima. Lawan kata dari menolak apa? Menerima. Jadi dia adalah orang yang menolak. Menolak apa, saudaraku? Dia menolak ajaran palsu dari kalangan sendiri yang muncul dan kemudian menarik dirinya. Menarik dirinya itu apa, saudara? Bukan makin mendekat, tapi jauh dari Tuhan. Kalau ada ajaran-ajaran yang membuat engkau jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan, ya Bapak Ibu. Itu pasti dari setan. Itu pasti dari penyesat-penyesat, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-30. Kisah para Rasul 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Amin. Saudara-saudara, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Paulus. Paulus khawatir kalau dia tidak ada bersama dengan teman-temannya di situ, dia saat pergi, saudaraku, tidak ada yang mengawasi mereka, dan nanti muncul orang-orang dari dalam yang mulai mempengaruhi dan menyesatkan mereka, sehingga menarik mereka makin hari makin jauh dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, ya. Orang yang jauh daripada Tuhan, dia tidak akan pernah menikmati damai sejahtera. Orang yang jauh dari Tuhan, hatinya kosong. Hatinya itu, saudaraku, dalam keadaan benar-benar kacau sekali. Dia tidak akan pernah memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Lalu kalau gitu, kapan dia bisa mendapatkan damai dan ketenangan? Saat dia datang pada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi orang-orang yang punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, sudah bisa dipastikan dia memiliki ketenangan batin. Dia memiliki kedamaian dalam hatinya. Dia akan bilang, Tuhan, aku yang susah, aku yang sedih, aku yang lemah, aku yang dalam persoalan, aku yang dalam beban berat, aku butuh Engkau, Tuhan. Ketika dia mulai dekat dengan Tuhan, hatinya tenang, hatinya ayam tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Haleluya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Apa saudara? Hanya Yesus jawaban hidupku. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak tidak bisa menolongmu, orang tua tidak bisa menolongmu, saudaraku, bahkan juga menantu dan mertua tidak bisa menolongmu. Hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidupmu. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong engkau. Kapan saja, saudaraku, engkau butuh pertolongan dia menolong engkau. Katakan amin. Haleluya, ya. Karena itu jangan ada satupun yang jauh dari Tuhan. Rugi kalau saudara tidak ikut Tuhan dengan tekun, tidak ikut Tuhan dengan serius, tidak ikut Tuhan dengan segenap hati. Rugi Bapak Ibu sekalian. Ya, dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Sanyatene wahe uripku munda berkahe. Amin, ya. Itu nyanyian Jawa, saudaraku. Ya, saya suka lagu itu. Mari kita lihat hasilnya apa. Yang kedua, mari kita lihat hasilnya. Yang pertama, ya. Kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Bahwa dirinya milik Tuhan. Dan dia telah ditebus
oleh darah Yesus. Amin. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Para Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Amin. Untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Darah siapa ini? Darah Yesus. Darah Yesus lebih mahal dari sebuah kendaraan yang paling mewah. Darah Yesus lebih mahal dari berlian yang orang kaya pakai. Darah Yesus lebih mahal dari permata yang dimiliki oleh wanita-wanita yang sangat menyukai, saudaraku ya. Tentang aksesoris, darah Yesus lebih mahal dari kekayaan apapun. Darah Yesus terlalu mahal karena untuk menebus jiwa manusia, saudaraku. Hanya darah Yesus yang bisa. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta, bukan dengan uang, dengan perak, tapi darah Yesus yang mahal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia sadar bahwa dirinya milik Allah. Saya percaya bahwa malam ini engkau adalah milik Allah. Yang percaya dirimu adalah milik Allah, lambaikan tangan. Haleluya. Nah, karena itu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kapan kita menjadi milik Allah? Pada waktu Yesus telah mati di kayu salib, dan dia telah menebus engkau dan saya, membayar lunas ya. Sebab itu kita tidak punya hak atas diri kita. Yang punya hak atas diri kita adalah Allah sendiri ya. Nafas saja pinjam, saudaraku. Kalau Tuhan mau ambil nafas hari ini, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa ya. Karena itu kita hargai anugerah Tuhan, saudaraku. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk engkau bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Ketika engkau Amin. melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka yang terbaik itu juga yang akan engkau tuai. Ketika engkau melakukan sesuatu yang biasa-biasa, atau engkau melakukan sesuatu yang buruk, maka jangan pernah engkau menyesal, jangan pernah engkau kaget, jangan pernah engkau menangis, kalaupun engkau menuai sesuatu yang biasa-biasa yang buruk. Karena apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Katakan amin. Oke, mari kita akan lihat hasil yang kedua, saudaraku. Sebelumnya nanti kita akan menikmati perjamuan kudus ya. Dan nanti Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita sekalian di malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia meninggalkan apa? Bahaya serigala-serigala ganas yang disebut sebagai penyesat itu, si penyesat. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 29. Kisah Para Rasul 20 ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Amin. Oh, benar-benar ini ganas sekali. Serigala-serigala yang ganas ini tidak akan menyayangkan kawanan domba-domba Allah, ya, yaitu umat Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, sikap kita yang kedua ini, orang percaya pada firman, dia meninggalkan bahaya serigala-serigala yang ganas sebagai si penyesat itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, nanti Bapak Ibu siapkan roti dan anggur, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus ya. Oke, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik apa, saudaraku? Dia tidak tertarik ajaran sesat. Kalau kita apa yang dia tertarik? Dia hanya tertarik pada firman kebenaran. Firman kebenaran itu adalah harta kita yang abadi, ya. Harta kita yang kekal. Semua akan berlalu, semua akan lenyap. Saudaraku, saudara lihat ya, besi kena panas, hujan, ya, kaca kena benturan pecah, hancur juga. Apalagi Bapak Ibu, kertas kena sobekan, goyakan, dia sobek, hancur juga. Manusia pun akan mati. Yang kekal cuma Allah, ya, firman Allah. Jadi hari ini, saudara, firman itu adalah harta kita yang terindah, saudaraku, ya. Dan itu setiap hari kita cari, kita rindukan setiap hari, Bapak Ibu. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 30. Kisah Para Rasul 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Amin. Amin. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya, beda dengan orang dunia. Orang dunia mengejar harta dunia ini.
Apakah salah kita cari uang? Tidak salah. Apakah salah kita cari sesuatu yang bisa membuat kita bisa hidup, untuk kita bisa nikmati? Apakah salah? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika engkau mencari semuanya itu, lalu engkau mulai melupakan Tuhan adalah sumber segala sumber. Nah, itu yang salah, ya. Bapak Ibu sekalian, orang lupa bahwa Tuhan adalah sumber segala sumber yang dia butuhkan, saudaraku. Dan itulah sebabnya banyak dari mereka yang akhirnya berakhir dengan apa? Kesedihan, berakhir dengan apa? Satu kekecewaan yang dalam sekali. Karena mereka lupa bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Bukankah Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara-saudaraku, ya. Kalau saudara lihat rahasia kenapa Abraham diberkati, kemudian turun ke anaknya, Ishak diberkati, turun ke anaknya lagi, cucunya yaitu Yakub diberkati, karena mereka tahu mendahulukan Tuhan dulu, mengutamakan Tuhan dulu, saudaraku. Lalu kemudian mereka membuat tenda, yaitu bicara tentang keluarga yang utuh. Baru kemudian mereka menggali sumur. Nah, sumur itu adalah mata pencarian. Jadi jangan dibalik, saudaraku. Ya, pekerjaan di nomor satu kan, Tuhan di nomor belakang. Jangan, saudaraku. Kalau itu yang terjadi, maka Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan pernah bahagia. Engkau pasti diliputi dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, saudaraku. Mungkin engkau dapat uang, dapat kekayaan, dapat, tapi hatimu kosong. Ya, Bapak Ibu sekalian, hatimu dalam keadaan benar-benar saudara tidak akan bahagia. Nah, orang-orang yang tahu mendahulukan Tuhan, hatinya akan bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, ya. Mari saudaraku, kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Imani, siapa yang sakit malam ini, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we give you praise. Haleluya. Mari angkat roti di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Haleluya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Apa yang Yesus berikan? Dia bilang, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan. Aku berikan kepadamu untuk kehidupanmu yang kekal di dalam kerajaan sorga. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Oke. Mari pegang anggur. Angkat cawan pengucapan syukur ini. Siapa yang sakit malam ini, imani oleh belut Yesus engkau disembuhkan. Apapun penyakitmu, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Obat yang diberikan pun tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Alkitab berkata, oleh belut Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan, ada keselamatan, ada hidup kekal, ada mujizat, ada kesembuhan, dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Minumlah. Amin. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama malam ini. Dan Ibu Nini Herawati dari Surabaya akan berdoa untuk firman Tuhan, ya, yang sudah kita dengar di malam hari ini. Praise God. Itu ada dua. Ya, shalom Pak John. Ya, shalom. Shalom Ini. semua Bapak Ibu. Ya, shalom. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah bisa berkumpul kembali. Ini semua hanyalah kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah, memuji, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadikan kekuatan iman percaya kami semua ya Tuhan. Dan kami boleh mau belajar melakukan ya Tuhan. Semata hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan berkati juga untuk dalam pelayanannya Tuhan. Biarkan lebih hari lagi Tuhan.
supaya banyak jemaat-jemaat jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam kota Tuhan, luar kota, di luar negeri sekalipun Tuhan. Ya, Yesus. Semuanya Tuhan. Buatnya lebih hari lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan berkati juga hamba-Mu di mana Tuhan untuk keperluan sehari-hari, Ya, baik pun untuk dalam pelayanan Tuhan, keperluan Ya, semuanya Yesus. Tuhan yang mencukupkan. Amin. Dan juga lindungi Tuhan dimanapun Pastor John berada, Ya, beserta Yesus. keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan ya Tuhan semuanya. Dan anak-anaknya semuanya dibuatnya berhasil Tuhan dalam studi-studinya, baik juga kesehatannya anak-anak juga Tuhan, baik pun istri Bu Sinta, Ya, sekalipun Yesus. semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dan berkati juga semua Tuhan jemaat malam hari ini Tuhan, yang sudah hadir pada CLCC Zoom ini Tuhan. Ya, Semuanya Yesus. dibuatnya berhasil apa yang dikerjakan Tuhan. Semuanya diberikan kesehatan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yes. Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nini Herawati dari Surabaya yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya di malam ini. Tuhan berkati Bu Nini Terima Herawati. kasih. Ya, sama-sama Pak John. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk pujian penyembahan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita telah laksanakan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita dengar yang bertemakan kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Ya, kita harus waspada karena ada tidak aman dalam pelayanan karena ada nabi palsu dan sebagainya, itu pengajar palsu. Kita harus waspada dan tiga kebenarannya itu menjaga diri dan komunitas untuk ditetapkan, dan dua, mengikuti nasihat penting dari hamba Tuhan, dan ketiga, menolak ajaran palsu di kalangan sendiri. Biarlah firman Tuhan yang kita semua dengar di malam hari ini menolong kita supaya kita berhati-hati dalam menerima pengajaran firman Tuhan, supaya kita tidak masuk terpelosok dalam jerat iblis, tapi kita boleh waspada sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan untuk kita semua di malam hari ini, memberkati hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk merenungkan firman Tuhan dan membagi firman buat kita semua, tapi juga kepada orang lain untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan berikan umur yang panjang, sehat kuat Tuhan beri bagi hambanya, supaya terus melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ibu Sinta selaku istri dan ketiga anak terkasih, juga keluarga besar, Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk Ibu Indriani yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Nini Herawati yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Angki Kuara yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik pada malam hari ini. Doa profetik oleh Ibu Senlian. Waktu disilakan Ibu Senlian untuk doa, menaikkan doa profetik.
Makasih Bu Weli. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Ya, Pak John. shalom. Shalom, Bu Siniang. Jadi, sama-sama doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Dan diakhiri Airisi. Receive. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sudah mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I Receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I Receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus Yes. bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan roh besar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Bersama Pak John, terima kasih. Praise the Lord. Salam buat keluarga ya. Ya, Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Singlian dari Surabaya yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Waktu disilakan Ibu Lydia. Ya, shalom Pak John, shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih Bu Weli untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0312684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 dan di waktu malam pukul 7. Ibadat raya Minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Ibadat CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu
3 Februari 2024, pukul 10 bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, happy birthday Januari 2024 ya, ini yang spesial ya, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 30 Januari, Saudara Kesia Temi Krisnanto, putrinya Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Demikianlah info Gereja CSCC, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Tuhan memberkati Ibu Lydia Eka. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lydia Eka Ya, yang kembali telah pada host kita malam ini. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman info gereja CSCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Untuk itu kami berikan waktu kepada koordinator Ibu Adelce untuk memberikan apa yang perlu disampaikan buat kita semua. Waktu disilakan Ibu Adelce. Ya, terima kasih Bu Berli yang sudah memimpin ibadah kita ya pada malam hari ini. Dan setiap kali saya mengingatkan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Juga terima kasih buat Ibu Lydia Eka, Ibu Silvia yang sudah sama-sama melayani kita semua yang hadir di Zoom Gereja CSCC malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati Bu Lydia Eka, juga Bu Silvia. Dan yang sudah ambil bagiannya, yang lain, Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang hadir di rumah masing-masing tanpa terkecuali. Terima kasih atas kehadirannya. Pastikan kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu berkat yang tak akan pernah diambil dari kita. Itu ya Pak John ya. Kalau kita hidup Ya, dekat amin. Tuhan, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Bahkan kita bisa tahu mana yang palsu dan mana yang dari Tuhan. Kita bisa menghindari. Yang palsu pasti tidak akan bertahan ya Bapak Ibu. Dan Yesus berkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada host kita malam hari ini, Ibu Welly Ukubun, untuk kita semua menerima berkat Tuhan oleh hambanya Pastor John. Silakan Bu Welly. Ya, makasih kami sampaikan kepada Ibu Adelce selaku koordinator ibadah malam ini yang telah memberikan ucapan syukur kepada Tuhan pertama, dan terima kasih buat kita semua yang telah beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa berkat. Untuk itu dengan hormat Bapak Pendeta waktunya.
Ya, terima kasih Ibu Meli Hukupun dan Ibu ADC ya. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu penutup ya untuk kita menguatkan iman kita ya, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini ya. Oke, kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat juga terkasih malam ini yang dalam persoalan pergumulan, baik keluarga, baik juga pekerjaan, karir ya, juga terutama kesehatan ya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, Engkaulah El Shaddai yang menyertai anak-anak-Mu malam ini. Kami semua ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami ada dalam tangan kasih-Mu Yesus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Tak usah takut ya. Katakan sama-sama. Tak usah ku takut. Allah menjaga. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas dengan iman. Dia sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Dalam segala keadaan, suka dan duka, dalam kondisi apapun kami tetap Yesus. Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau penolong di waktu susah. Engkau pembela di saat masalah datang. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu bagi Tuhan malam hari ini. Nyatakan imanmu pada Tuhan. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dengan iman katakan, Dia mengasihiku. Mari yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah
berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami sambut berkat Tuhan, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulanmu malam hari ini. Ketika namamu disebutkan satu persatu imani, kuasa Tuhan menghampiri engkau dan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Weli, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan engkau. Bersama semua anak keponakan dan cucu-cucumu disembuhkan Tuhan. Tubuhmu sehat, tubuhmu kuat. Jangan susah, Tuhan beri engkau pertolongan dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan Tuhan sudah dengar dan tetap setia melayani Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ibu Indriani, dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Tidak akan ada lagi gangguan-gangguan sakit penyakit dan kelemahan dalam tubuhmu. Di bagian hidungmu dalam nama Yesus tidak ada lagi sinusitis. Semua sudah disembuhkan Tuhan. Engkau bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, baik anak-anakmu, menantumu, cucumu, semua dipulihkan, sembuhkan, memberkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Juga Tuhan sembuhkan ibumu, Tuhan sembuhkan juga Male, Ibu Tuti dalam nama Yesus. Terima dalam nama semalam ini. Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Mujizat kesembuhan sudah terjadi atasmu. Terima dalam nama Yesus. Oleh glory Yesus, engkau sehat bersama suami dan anak mantu cucumu. Dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Ibu Nini Herawati dalam nama Yesus. Tempat di mana engkau berada saat ini, kuasa Tuhan menjumpai engkau dan Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Apa yang kau khawatirkan tidak akan pernah terjadi dalam nama Yesus. Tetap percaya, mujizat ajaib sudah menghampirimu dan engkau sudah disembuhkan bersama anak, mantu, dan cucumu. Dave Samuel sudah disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Bahkan Ibu Lina dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan juga. Ibu Jajuk sudah disembuhkan Tuhan. Memberkati keluarga besar Kuswanti di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga di Bali. Tuhan berkati mereka semua. Untuk Ibu Erna dalam nama Yesus, Suryawati dalam nama Yesus, terang Tuhan akan percaya atasmu. Dan Tuhan sudah mendengar doamu, setiap jeritan hatimu, dan juga tangisan air matamu. Tuhan sudah dengar. Tuhan akan pulihkan hatimu. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau hati yang baru. Hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, doakan. Jangan tinggal dalam kemarahan, kekecewaan, kebencian. Lepaskan pengampunan. Percaya mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, akan tiba waktunya. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyelesaikan semua masalahmu. Dan engkau lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Tahun 2024 adalah tahun di mana engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang firman. Mereka akan belajar tentang hal yang benar. Dan mereka akan taat kepada firman. Minta itu di hadapan Tuhan. Dan doa-doamu yang engkau ucapkan dengan iman, engkau perkatakan, itu akan terjadi. Bahkan juga akan terjadi terobosan-terobosan dalam keuanganmu, ekonomimu. Jangan takut. Apa yang sudah hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan itu. Percaya, Tuhan mendengar doamu malam ini. Dalam nama Yesus, Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Tuhan juga memberkati Ibu ADC bersama anak mantu cucu dalam nama Yesus. Kuasa mujizat ajaib terjadi atasmu. Untuk Ibu Siang Liang, kuasa mujizat ajaib juga atasmu. Jangan takut, Bu Siang Liang. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sembuhkan engkau bersama cucumu. Dalam nama Yesus,
Tuhan menjamah orang-orang yang ada dalam rumahmu, dan jeripayamu dalam engkau melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati Ibu Marta. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Jangan susah hatimu, tetap percaya, engkau tidak sendiri, ada Tuhan Immanuel bersamamu, dan ada orang-orang yang sangat mengasihimu, yang setiap hari menjumpai engkau di dalam doa-doanya, di dalam nama Yesus kepadamu. Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan anak, juga cucu-cucumu semua disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk Kehendi, Tuhan memberkati dia bersama dengan calon istrinya, yaitu Ci Angel. Mereka akan menikah pada bulan Maret. Kami doakan kuasa Tuhan menyertai, mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Terima kasih karena itu Kehendi tetap mengasihi Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan akan menyediakan, mencukupi semua yang kau butuhkan, dan Tuhan membuat engkau berhasil dalam setiap bisnismu, pekerjaanmu, dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan berkati semua yang hadir malam hari ini. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Johan Sidi James, berkati juga Pak Frans Angki, juga Pak Wongtir yang sudah tadi mengikuti kebaktian. Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, menyembuhkan Pak Wongtir, menyembuhkan Pak Frans Angki, keuangan, ekonomi, bisnis, karir dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tak lupa sekali lagi kami doakan calon menantu dari Ibu Indriani, Chris. Kami doakan dia, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia saat dia berada di Penang. Oh Tuhan, kami minta kuasa Tuhan bekerja saat ini, karena dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani. Kami percaya Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup Chris, dan tidak ada yang membahayakan dia. Terima kasih. Kami juga doakan untuk Ibu Shirley yang akan menikah juga di bulan Agustus pada tanggal 17. Tuhan sertai dia, persiapan demi persiapan di Jerman, Tuhan atur semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan kebaktian yang akan diadakan pada tanggal 3 bulan depan, Februari. Kuasa hadirat Roh Kudus turun atas anak-anakmu di sana. Kami berdoakan dalam nama Yesus, berkati juga Ibu Lida Effendi. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan dia, juga keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Imani Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 adalah tahun kemuliaan bagi saudara dan saya. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita doakan kebaktian besok pagi, hadirat Tuhan turun, kebaktian besok malam, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, semua yang hadir dilawat Tuhan. Kuasa dan mujizat ajaib akan terus bekerja dalam hidupmu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah dia hidup, dan orang-orang di sekitarmu akan melihat bagaimana Tuhan sedang berbuat keajaiban dalam dirimu dan diri orang percaya dan kita semua pada malam hari ini. Mari saudara, kita berdoa juga untuk Ci Angel yang sedang bertugas di Bali. Tuhan sertai dia, dia akan pulang ke Surabaya dalam damai sejahtera, semua sudah dilancarkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapa yang percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan buat kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Selamat malam, selamat hari Minggu buat kita semua. Oke, teman-teman, tunggu sebentar. Kita cek dulu. Bu Erna, ya, sama siapa? Cifungka di sana? Shalom semuanya. Shalom Pak John. Shalom. Lagi dengan Cifung di situ? Tidak, saya lagi di rumah ini pulang gereja. Oke, sip. Mantap ya. Salam Ya. buat anak-anak ya. Sampai jumpa Ya, lagi, teman-teman. Tetap semangat ya. Ya, Ya, Tuhan berkati Ci Erna. Selamat malam semuanya. Ya, Ya, praise the Lord. Amin. Makasih Amin. Kak, Mbak Deja, Bu Nini, Ya, Terima kasih Pak John. sama-sama Bu Hani, Nini. ya, Yesus Andi, memberkati Tuhan semua. berkati ya. Mbak Melia, Buat Angel ya. ya, Hari ini. Ya, Eliati, Pak John, Tuhan Ya, berkati. semangat, ya, semangat. Cinta, Amin. Tuhan berkati, Amin. ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you all. Terima kasih. Ya, Bye-bye. Bye-bye. bye. Amin.